Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan sedimentologi pesisir dan laut. Yang pertama itu jenis partikel sedimen. Istilah partikel digunakan untuk semua material sedimen termasuk material yang ditransportasi secara fisika sebagai material padat sebelum diendapkan. Adapun jenis-jenis partikel sedimen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Yang kedua, partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Termasuk di pecahan padat dari endapan yang lebih tua, semua partikel yang dierosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan disebut partikel terrigenous. Partikel terrigenous terjadi dari dua kelompok, yaitu yang pertama material anorganik, yang kedua material organik dan atau carbonaceous. Partikel terrigenous terlepas dari batuan induknya disebabkan oleh beberapa proses antara lain, yaitu watering (pelapukan). Yang kedua, terjadi bencana yang menimbulkan kerusakan. Dan yang ketiga, aktivitas glasial seperti yang digambar bisa kita lihat. Terus kita masuk di partikel terrigenous organik. Sedimen terrigenous organik terdiri dari material batuan yang lelah terlepas dan hasil perubahan. Kedua, mineral clay yang dibentuk selama proses watering secara kimia. Sedimen terrigenous organik terdiri dari yang pertama fragmen batuan, yang kedua kuarsa, yang ketiga feldspar, yang keempat mineral-mineral berat, yang kelima lapisan silikat latex. Adapun gambar seperti yang kita lihat, yang gambar pertama itu fragmen batuan, yang gambar kedua kuarsa batuan seperti batu akik, dan yang ketiga feldspar gambar seperti batu-batu pergunungan. Yang keempat, gambar keempat mineral-mineral berat, yang kelima lapisan silikat latex. Ini batunya sangat unik seperti yang kita lihat. Kita masuk lagi di partikel terrigenous organik. Partikel bahan organik terdapat organik padat terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua. Yang kedua, detritus tanaman modern. Material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua meliputi yang pertama hancurnya batu bara bituminous, yang kedua antenise. Bituminous merupakan mineral yang mempunyai bitumen, dan bitumen adalah suatu istilah yang dipakai untuk bahan-bahan yang mudah menyala tersusun dari campuran hidrokarbon dari proses oksigenisasi. Dan yang kedua antasise adalah batu bara yang mempunyai tingkatan metamorfose yang tertinggi dan dicampur dengan kandungan karbon antara 92-98%. Distribusi tanaman modern. Tanaman modern membentuk suatu penutup yang kontinu di daerah yang beriklim sedang. Jumlah daun yang gugur pada setiap musim banyak sekali. Umumnya tanaman tersebut menjadi lapisan humus, tetapi banyak juga daun yang gugur itu menjadi bagian dari endapan yang ada di kolam rawa, danau, sungai, dan laut. Detritus tanaman lainnya meliputi ranting batang benih yang berukuran mikroskopis dan tepung sari. Partikel bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Adapun partikel-partikel ini yang meliputi pertama
partikel piroklastik yang berasal dari letusan gunung seperti yang digambar pertama. Yang kedua, partikel-partikel padat yang berkembang melalui proses biokimia dan kimia pada dasar di perairan seperti yang gambar kedua. Yang masuk kedua, bentuk partikel sedimen. Bentuk partikel sedimen adalah bentuk partikel secara geometri dan bentuk ini dapat menggambarkan yang pertama asal partikel, yang kedua sejarah partikel, yang ketiga struktur resist internal partikel. Partikel-partikel yang diendapkan oleh organisme bentuk bervariasi dan mulai dari bentuk yang sederhana sampai pada yang saling kompleks. Yang kedua, bentuk partikel sedimen. Kualitas informasi terhadap proses dapat diperoleh dari bentuk partikel-partikel ini. Kerikil yang mengalami proses turbulensi tinggi pada daerah pantai mempunyai bentuk bulat. Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan partikel yang mengalami abrasi selama proses transportasi, yaitu ada 7. Yang pertama, bentuk awal sewaktu terlepas dari lapisan batuan. Yang kedua, komposisi, apakah salah satu partikel terdiri dari salah satu atau beberapa mineral atau fragmen buatan. Yang ketiga, kekerasan dan kerapuhan partikel. Yang keempat, bagian turunan seperti pertahanan jenis pecahan. Yang kelima, ukuran. Yang keenam, sumber transportasi. Dan yang terakhir, kekuatan transportasi termasuk jarak dan energi dari sumber transportasi. Bentuk partikel sedimen. Sebagian bentuk partikel mempengaruhi model transportasi dalam air, di mana bentuk ikut menentukan apakah partikel-partikel tersebut ditransportasi secara rolling atau tersuspensi. Dalam proses pengendapan melalui air, partikel berbentuk tongkat mengendap lebih cepat dari bentuk piring walaupun mempunyai volume dan densitas sama. Ada dua konsep penting yang berhubungan dengan bentuk, yaitu yang pertama sphericity dan yang kedua roundness. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.